24 calon tenaga kerja Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Kini, pihak kepolisian Lampung telah mengamankan 4 tersangka atas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Dalam tayangan wawancara eksklusif tentunya Tribun Lampung akan menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar peristiwa yang sedang viral saat ini atau yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat di Lampung. Dan seperti kita ketahui nih Tribuners, baru saja beberapa hari ini telah terdengar kabar kalau ada 24 calon TKI ilegal atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Untuk mengetahui nih seperti apa kronologinya dan apakah pelaku dari tindak pidana perdagangan orang tersebut sudah tertangkap, kita akan berbincang tentunya bersama dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi Mbak Muti Ya, dan pemirsa. Oke, Bang Renold, gimana nih kabarnya hari ini Bang Renold? Alhamdulillah senang sekali, termasuk baru melakukan kunjungan kepada para korban 24 pekerja migran. Sudah ada yang senyum dan sudah tadi kita buat joke, sudah ada yang mulai ketawa. Oke, jadi ini barusan kunjungan nih ya? Pemulihannya lebih cepat recovery-nya. Oke, amin amin. Jadi memang Bang Renold ini terkait dengan kasus 24 TKI ilegal ini sudah berkunjung barusan saja ya Bang? Bukan baru hari ini saja. Oh, bukan hari ini saja. Mulai dari pertama penindakan sampai dengan pemilahan klaster, yang mana korban, yang mana calon terduga pelaku, itu juga kita sudah ikut. Dan termasuk Bapak Kapolda. Baik. Pada saat kita penyelamatan 24 korban, Bapak Kapolda langsung hadir dan langsung memberikan perhatian khusus kepada 24 korban itu. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah memang sempat disinggung nih langsung oleh Bang Renold ya terkait dengan 24 korban yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, langsung saja nih Bang Renold kita mulai wawancaranya. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang memang ini mengusik sekali nih ya. Apa sebenarnya terkait dengan kasus ini? Mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan secara detail nih Bang Renold mengenai kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Lampung ini, Bang. Ya, dari berangkat awal informasi, tepatnya di hari Minggu, tanggal 4 Juni, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada terduga pelaku yang membawa beberapa orang berada di rumah penampungan atau di sebuah rumah di Rajabasa, Lampung. Hal itu tidak serta-merta kita mudah untuk melakukan penggalian karena minimnya informasi, tapi kecepatan respon dari personil Subdit 4 Renakta Polda Lampung untuk melakukan pendalaman dan melakukan cek and recheck baik di lokasi maupun di sekitar lokasi, sampai melakukan penindakan di satu rumah tersebut, juga melibatkan dengan aparatur setempat, baik RT maupun security di lingkungan. Sampailah menemukan beberapa orang yang berada di rumah tersebut. Di rumah tersebut ya kita lakukan pemilahan klaster, mana informasi yang kita dapatkan terduga pelaku dan mana memang yang diduga bagian
korban ataupun orang yang terkait di sana. Namun karena memang saat itu sudah malam, karena kita juga bekerja sampai dengan dini hari, tengah malam, Baik. akhirnya saya juga meminta kepada personil untuk seluruhnya yang berada di rumah itu dibawa saja untuk diamankan dan memberikan keselamatan ke Polda Lampung. Nanti di Polda Lampung kita akan pilah-pilah yang mana korban maupun yang diduga kuat sebagai pelaku. Oke, baik. Bang Reynold, untuk informasi awalnya sendiri ini diketahui dari siapa? Apakah ada laporan dari masyarakat atau memang pihak kepolisian sendiri yang memang mendengar desas-desus kabar tersebut? Laporan awalnya ini jelas dari masyarakat yang memberikan informasi ke kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Walaupun minim informasi tersebut, namun dengan pengkajian dan dilakukan respon cepat dari Subdit Renakta dan melakukan pendalaman sehingga melibatkan Opsnal dari Ditreskrim untuk bersama-sama turun ke lapangan. Dan turun ke lapangan tidak serta-merta langsung ke rumah itu, tapi melakukan pengumpulan bahan keterangan dari sekitar lingkungan, siapa atau apa yang ada di dalam rumah tersebut. Sampailah bersama-sama dengan Pak RT lingkungan setempat untuk kita melakukan penindakan di dalam. Dan ditemukanlah beberapa orang setelah masuk ke sebuah rumah. Di dalam ruangan ada ruangan tamu yang cukup besar. Ya, beberapa orang ini khususnya wanita, ibu-ibu, mereka sedang tidur di lantai, hanya beralaskan ada yang semacam karpet ataupun matras. Itu kita coba untuk membangunkan dan menanyai satu-satu, mengajak mereka untuk ke tempat yang lebih aman dan bergeser ke Polda Lampung. Oke, nah lalu untuk pengamanan sendiri, pengamanan bersama dengan orang-orang tersebut itu dilakukannya kapan, Bang? Dibawa mereka Bersamaan semua di hari Minggu itu kita simultan langsung mulai di hari dari Minggu itu. Sampai dengan dini hari kita lakukan olah TKP. Apa-apa saja yang kita temukan dari tempat tersebut kita bawa, namun tidak serta-merta kita puas di sana. Kita lakukan polis lain dengan harapan karena memang waktunya malam hari, sehingga kita akan melanjutkan keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 5. Oke, lalu saat melakukan pengamanan di rumah tersebut nih Bang, itu kan tadi ada sejumlah orang yang memang yang ditemukan di dalam rumah. Saat pengamanan dilakukan, apakah mereka langsung legowo atau gimana ya, welcoming gitu, mau untuk diajak ke Polda Lampung bersama dengan pihak kepolisian, atau mungkin ada sedikit perdebatan yang terjadi saat di sana, Bang? Kalau untuk perdebatan tidak, tapi yang terlihat kebingungan khususnya dari ibu-ibu ini. Karena sesungguhnya 24 orang korban ini tidak tahu keberadaannya itu di mana. Jadi mereka ini tidak tahu? Tidak tahu. Mereka tahu berada di Lampung setelah sampai di Polda Lampung, melihat tulisan kepolisian daerah Lampung. Barulah mereka tahu bahwa mereka berada di Lampung. Baik. Mereka tidak tahu sama sekali. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka sendiri berada di Lampung itu sampai pihak kepolisian menyampaikan, atau sampai mereka sampai di Polda Lampung. Nah, Bang, untuk para korban sendiri nih, mereka sudah berapa lama berada di rumah tersebut? Hasil dari keterangan pemeriksaan yang kita lakukan, bahwasannya pada saat di hari Minggu itu mereka merasakan, mencoba menghitung 2 hari yang lalu. Artinya sekitar hari Jumat mereka tiba di Lampung.
Nah, untuk saat ini, apakah sudah ada kejelasan informasi daripada para korban? Bagaimana kok bisa 24 calon TKI ini bisa sampai di Lampung, sedangkan kita tahu bahwasannya mereka ini berasal dari Nusa Tenggara Barat nih Bang? Ya, ini juga yang menjadi pendalaman kita dalam pemeriksaan. Karena mereka ini kita lakukan pemeriksaan bukan di ruang pemeriksaan sebagaimana ruang pemeriksaan penyidikan di Subdit 4 Renakta. Tapi mereka sejak pertama kita langsung tempatkan di ruang pelayanan khusus yang berbeda tempatnya, memang lebih terlihat seperti rumah aman, sehingga pemeriksaan yang kita lakukan itu membuat rasa nyaman kepada korban-korban ini. Dari keterangan yang dilakukan, yang diberikan kepada kami, hasil pemeriksaan yang ada, tidak serta-merta rupanya mereka bersama-sama 24 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena mereka dari kabupaten yang berbeda-beda, Mbak Muti. Ada yang dari Lombok Timur, ada yang dari Lombok Tengah, ada yang dari Dompu, ada yang dari Bima. Jadi tidak serta-merta mereka bahkan dari satu kabupaten pun tidak bersama-sama langsung datang. Oh, jadi mereka bertemu di rumah kontrakan yang berada di Raja Basa tersebut, Bang? Ada kalau itu mereka mengatakan taunya ada di Lombok, setelah itu persiapan berangkat menuju Jakarta. Tapi mereka satu sama lain tidak saling kenal dan tanggal pemberangkatannya pun berbeda-beda. Oke. Baik. Itu Nah, Mbak. Bang, ini kan bisa dikatakan memang 24 ini mayoritas, bukan mayoritas lagi, tapi memang semuanya adalah perempuan. Nah, kalau untuk dari umurnya sendiri, mereka ini mayoritas adalah ibu rumah tangga atau ada yang mungkin bisa dikatakan masih lajang, Bang, seperti itu? Ya, ini menarik. Kaitannya apa yang membuat mereka mau untuk berangkat bekerja? Tentunya dengan latar belakang umur, memang semuanya sudah dewasa. Baik. Bervariatif 20, 30, 40, dan ada juga yang masih lajang. Nah, ini mereka sesungguhnya berkeinginan ingin membantu keluarga, membantu orang tuanya. Ada yang kepada adik ataupun keluarga kepada kakaknya. Tapi mereka yang berkeluarga, mereka juga menyampaikan ingin membantu mencari tambahan buat keluarga, dalam hal ini membantu suami dan untuk anak-anaknya. Inilah yang membuat mereka akhirnya bergegas dengan adanya iming-iming gaji yang cukup besar. Berapa itu, Bang, nominalnya? Antara 5 sampai dengan 7 juta. Baik. Mereka mendapatkan merasa fasilitas administratif yang menurut mereka bisa berangkat ke luar negeri dengan suasana kerja berbeda dan tentunya menjadi harapan kesuksesan bagi mereka. Oke. Lalu negara mana nih, Bang, yang diiming-imingi lah untuk para TKI ini, seperti mungkin Malaysia atau negara lainnya yang ditawari oleh para tersangka ini kepada para korbannya? Hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwasannya mereka akan diberangkatkan dengan tujuan negara Timur Tengah. Baik. Nah, Timur Tengahnya kalau dari versinya korban, mereka sejatinya tidak tahu. Ada yang bilang ke Arab Saudi, ada yang bilang ke Uni Emirat Arab. Nah, ini juga perlu menjadi pendalaman, apa sih awalnya yang membuat Timur Tengah ibu-ibu sekalian kok emang sudah tahu gambarannya, tahu dari mana. Nah, itu mereka juga hanya mendengar yang penting luar negeri. Kira-kira gitu, Mbak. Oke.
Berarti memang kurang pengetahuan ataupun pemahaman dari para ibu-ibu yang menjadi korban. Nah, Sangat kalau kurang. Nah, kalau untuk saat ini Bang, apakah sudah diketahui modus yang dilakukan oleh para terduga pelaku dari perdagangan orang ini, Bang? Oh, tentu dengan kami telah menetapkan 4 orang tersangka, kami juga dituntut mampu dalam menentukan 1 kali 24 jam berdasarkan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Baik. Mulai dari penentuan alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi yaitu korban sendiri, maupun dari tempat kejadian yaitu pada saat kita lakukan penindakan, dokumen pendukung yang memang membuat para korban ini berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Jakarta dan selanjutnya sampai di Lampung, dan dokumentasi lainnya sebagai alat bukti surat dan keterangan tersangka sendiri yang menguatkan bahwasan mereka adalah berkontribusi aktif merekrutmen untuk mengkoordinir perpindahan dari Nusa Tenggara Barat, tempatnya dari Lombok menuju ke Jakarta dan sampai ke Lampung ini, Mbak. Oke, jadi memang modus dari para pelaku ini adalah dengan berupa berkas-berkas yang seolah membuat bahwasannya mereka ini benar-benar dari lembaga yang bisa dikatakan bersertifikat dan terpercaya tentunya ya untuk mengelabui para korbannya. Nah, Bang, ini kan kata Bang Reynold tadi ada 4 tersangka. Apakah keempat tersangka ini memiliki peran yang berbeda atau seperti apa, Bang? Ya, kalau tadi saya ulangi terkait dengan modus, tentunya diawali tadi sudah kita sampaikan, pasti ada iming-iming gaji itu, Mbak. Itu yang Oke. membuat ketertarikan dan meyakini bahwasannya administratif kami akan lengkapi, namun sesungguhnya di dalam pemeriksaan ini orang per orang pelaku ini tidak dapat dipertanggungjawabkan di dalam merekrut, memberikan fasilitas kelengkapan kepada korban calon pekerja ini, karena sesungguhnya mereka akan diberangkatkan itu secara non prosedural. Baik. Ini yang akan berdampak kepada korban-korban ini tentunya bila mana sudah sampai ke luar negeri, baik jaminan kesehatan yang tidak akan diterima maupun perlindungan hukum yang tidak dapat diterima kepada para korban, karena korban ini sendiri tidak memiliki keabsahan atau secara resmi berangkat ke luar negeri, bukan untuk bekerja, dan cenderung menjadi seolah-olah turis, Mbak. Oke. Bisa. Nah, ini juga menjadi modus mereka, yang penting berangkat ke luar negeri. Padahal tujuannya korban untuk bekerja. Tentunya bekerja di luar negeri harus dilengkapi visa kerja. Iya, betul. Nah, sementara mereka tidak mengerti untuk hal administratif itu. Pokoknya sudah bisa berangkat saja, menurut mereka itu sudah terlaksana. Tapi hasil pemeriksaan kita memang nyata-nyata mereka ini akan diberangkatkan secara non prosedural. Artinya tidak sesuai dengan proses mekanisme yang harus dipenuhi terhadap para pekerja migran. Oke. Nah, kembali dengan pertanyaan tadi nih, Bang. Kalau dari 4 tersangka itu, apakah mereka memiliki peran-peran yang berbeda atau bagaimana, Bang? Jelas, mereka masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ya, tidak terlepas ada 4 tersangka. Yang pertama atas nama DW, umur 29 tahun, dengan alamat tempat tinggal di Bekasi. Perannya mengkoordinir perekrut dari Nusa Tenggara Barat untuk berangkat menuju Jakarta, bahkan sampai dengan di Lampung ini.
Yang kedua, membiayai keberangkatan 24 korban. Berikutnya, memproses dan memfasilitasi dalam pembuatan paspor. Dan DW inilah yang memiliki koneksi agensi di negara tujuan di Timur Tengah. Baik. Untuk tersangka kedua, atas nama IT, umur 25 tahun, tinggal di Depok. Perannya membantu mengawal 24 korban ini pada saat pergeseran ke Bandar Lampung. Kedua, pernah membawa 5 orang calon pekerja migran lainnya dengan memproses pengajuan visa ke Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan Kedutaan Negara Arab Saudi. Berikutnya mendapatkan uang jasa dari DW tadi sebesar 600.000 untuk pembuatan visa ataupun perbantuannya. Tersangka ketiga atas nama AR. Saudari AR ini tersangkanya perempuan, umur 50 tahun, alamat di Jakarta Timur, yang bertugas berperan memberikan konsumsi logistik kepada 24 korban, mengawasi agar tidak kabur, dan mendapatkan gaji langsung dari DW ataupun atas perintah DW sebesar 3 juta per bulan. Dan AR ini yang menerima kelengkapan dokumen dari calon pekerja migran atau korban ini, bahkan mengkoordinir segala kebutuhannya pada saat di penampungan. Dan yang keempat, tersangka atas nama Ani Lestari, perempuan, tinggal alamat di Bandung, Desa Ciparai, Kabupaten Bandung. Bertugas sama memberikan bantuan kepada AR untuk mendukung konsumsi dan logistik selama di penampungan, mengawasi para pekerja migran ini agar tidak kabur, dan bekerja kepada AR dengan gaji sebesar 2 juta rupiah, mengkoordinir kebutuhan calon pekerja migran ini selama di penampungan atas perintah AR. Nah, inilah yang 4 tersangka tersebut, Pak. Oke, baik. Jadi dari keempat tersangka tersebut memang memiliki peran-perannya masing-masing tentunya. Masing-masing, Nah, betul. berarti Bang Reynold, ini kan 4 tersangka ini memang bertempat tinggal di tempat yang sama dengan para korban. Saat kami temukan, saat itu kami tidak tahu, Mbak. Tapi yang ada semua yang berada di sana kami minta untuk ikut serta, dan kami coba untuk mengajak dengan berhati-hati, artinya karena situasinya malam dan tempat itu juga gelap, sehingga benar-benar membutuhkan kehati-hatian dalam mengajak mereka, karena mereka juga membawa tas, koper, sehingga benar-benar kami juga membutuhkan personil pendampingan kepada orang-orang ini untuk dapat ikut serta ke kantor Polda Lampung. Bersamaan di Polda Lampung lah kita lakukan pemilahan terhadap beberapa orang tersebut, sehingga kita bisa menentukan yang mana calon terduga pelaku saat itu dan mana yang korban. Dan yang korban tentunya tidak kita arahkan ke ruang pemeriksaan Subdit Ditreskrimum, tapi kita arahkan di ruang pelayanan khusus Polda Lampung. Oke,
Baik Bang, ini kan sudah dijelaskan juga terkait dengan bahwasannya dilakukan pemilahan di Polda Lampung. Nah Bang, sejauh ini apakah sudah ada keterangan dari tersangka? Kok bisa tersangka ini sampai mengontrak rumah di Raja Basa? Apakah tersangka ini memang memiliki kenalan yang berada di daerah tersebut atau seperti apa nih Bang? Nah, ini yang masih pendalaman kami. Baik. Penyampaian keterangan awal yang masih dilakukan penggalian, bahwasannya dia hanya meminjam, bukan mengontrak. Tapi kebenaran itu tidak serta-merta kita terima. Kita akan melakukan cek and recheck kembali. Hanya memang yang didapat dari keterangan lingkungan setempat, bahwasannya rumah tersebut sudah lama kosong. Bahkan ada sekitar 3-4 tahun. Itu dinyatakan dari security keamanan lingkungan maupun Pak RT setempat. Ketepatan memang saya yang langsung bertanya saat itu, bahwasannya ini tidak pernah diisi. Itulah yang perlu di awal kami melakukan pengkajian Baik. atas informasi yang didapat, tapi dinyatakan dari lingkungan setempat tidak pernah ada orang di sana karena memang sudah lama kosong. Oke. Tapi alhamdulillah Mbak Muti dan pemirsa Tribun, kami bisa melakukan penindakan terhadap pelaku dan tentunya penyelamatan kepada 24 korban Oke. calon pekerja migran yang tujuannya akan diberangkatkan ke negara Timur Tengah. Oke. Lalu dari keterangan dari 24 korban ini, berapa kerugian yang dialami per tiap korbannya? Apakah tiap korban ini harus memberikan sejumlah uang kepada para tersangka atau dengan cuma-cuma ini Bang? Nah, sampai saat ini kami masih mendapatkan keterangan, belum secara menyeluruh karena kami juga melakukan pemeriksaan ini dengan mengedepankan tentunya kenyamanan dari para korban, karena memang di awal juga secara physically terlihat kelelahan, keletihan mereka, bahkan bingung, serasa terombang-ambing. Kok bisa dibawa ke satu tempat, pindah lagi, ini mau dibawa kemana sebenarnya? Sehingga kami juga dari Ditreskrim Polda Lampung meminta keterangan itu sangat berhati-hati Mbak, karena mereka juga tentunya dalam hal ini bukan hanya materi tapi juga secara psikis. Artinya materi apa yang dirasakan mereka mempersiapkan untuk keberangkatan ini. Tapi sesungguhnya terkait dengan keperluan mereka untuk berangkat, mereka tidak keluar uang secara finansial untuk kelengkapan. Contohnya pemberangkatan tiket, pemberangkatan mereka dari Lombok ke Jakarta, pesawat maksudnya Mbak ya. Begitu juga saat ke Lampung ini, itu mereka tidak keluar duit sama sekali. Bahkan yang ada untuk membuat paspornya juga itu difasilitasi oleh saudara DW ini, tersangka yang memang menjadi koordinator dan penyandang dana. Oke. Begitu juga dengan mereka, bahkan yang ada keluar dana untuk memberikan dana kepada para korban ini dengan istilah sebagai uang saku, Mbak. Oke. Baik, malah dari tersangka ini yang memang mengeluarkan dana dengan istilah uang saku yang dikatakan. Ya itu juga salah satu mungkin modusnya yang mereka yakini, oh berarti ini resmi atau bagus Betul. agennya, sehingga mereka ya berpikiran benar, padahal mereka ini akan diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur. Itu dia yang mereka juga sampai ya tergiur dengan iming-iming. Tergiur, betul. Baik. Betul. Oke, Bang Reynold tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Reynold dari awal juga sudah dijelaskan bahwa memang 24 korban ini mengalami dampak psikolog atau psikis yang memang luar biasa nih ya Bang.
seperti kebingungan dan juga bahkan mungkin ada yang sampai ketakutan dan sebagainya nggak Bang? Lalu apa yang dilakukan oleh pihak Polda Lampung untuk mengatasi dampak psikis atau psikolog yang dialami oleh para korbannya? Ya, itu sangat terlihat Mbak pada saat pertama kali kami melakukan penindakan dan ternyata mereka juga saat itu kami interogasi awal mereka berangkat dari provinsi asal dari NTB. Tentunya kami menduga kuat bahwasannya ini para korban dengan terlihatnya muka yang letih, lelah, itu terlihat sekali Mbak. Sehingga kami juga harus cepat mengambil tindakan untuk mengklaster, bukan membawa kepada ruang pemeriksaan, tapi mereka kita fasilitasi di ruang pelayanan khusus dan langsung saat itu juga Bapak Kapolda hadir bersama kami untuk melihat para korban ini dan langsung memerintahkan dari jajaran Bitdokes Polda Lampung untuk memberikan fasilitas kesehatan. Baik. Melakukan pemeriksaan fisik, bahkan memberikan vitamin kepada para korban. Setelah itu besoknya dan sampai hari ini tetap melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan trauma healing oleh jajaran Biro SDM Psikologi Kepolisian untuk melakukan trauma healing kepada para korban. Dan alhamdulillah ya hari ini Mbak, tadi saya sampaikan saya baru juga dari sana, mereka sudah bisa ada yang tertawa, kita buat joke, senyum-senyum itu sudah ada. Walaupun dari hari pertama itu ya masih sudah ada 1-2, tapi tidak seluruhnya. Yang ada mereka masih penuh dengan kebimbangan. Tapi setelah kita jelaskan, mereka memahami dan sangat bersyukur karena sudah di lingkungan yang aman, yaitu di kantor kepolisian daerah Lampung, Mbak. Oke, lalu kalau dari keterangan 4 tersangka dan kan masih dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian nih, apakah sudah terdapat korban lain yang mungkin di luar 24 korban atau korban sebelumnya di luar dari 24 ini berdasarkan keterangan para tersangka nih Bang? Kalau dari korban itu tidak diketemukan ataupun mereka tahu apakah ada korban lainnya, karena sesungguhnya mereka sendiri satu sama lain tidak saling kenal. Tapi dari tersangka, salah satu tersangka ada yang menyampaikan bahwasannya telah memberangkatkan dari Jakarta 5 orang, namun ini masih pendalaman kami. Keberangkatan tujuannya kemana dan 5 orang itu siapa saja. Bila mana data itu bisa segera kami dapatkan, tentunya kami akan berkoordinasi dengan Diphubinter untuk bekerja sama dengan negara tujuan maupun kepada pihak imigrasi agar dapat menentukan perlintasan kemana para korban atau pekerja yang 5 orang ini diberangkatkan, sehingga penelusuran keberadaannya bisa segera didapatkan. Demikian, Mbak. Oke, lalu untuk saat ini, misalkan para korban ini sudah kembali bisa dikatakan pulih dari traumanya, apa lalu yang akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Lampung? Apakah para korban ini akan dipulangkan kembali ke tempat asalnya atau bagaimana, Bang? Tentu dengan sesegera mungkin. Kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan BP3MI Provinsi Lampung. Kalau kemarin kami melakukan konferensi pers, mungkin Mbak Mutia dan pemirsa Tribun TV juga monitor, iya, bahwasannya dari BP3MI Provinsi Lampung hadir juga, dari Kemenaker, tenaga kerja, rekan-rekan dari Dinsos PPA Provinsi juga ada bersama kita, dan proses dari pemeriksaan ini sesegera mungkin kita rampungkan dan pengembaliannya atau sesegera mungkin akan kita pulangkan
ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan tadi malam pun saya secara pribadi melakukan koordinasi kepada Direskrim Polda NTB untuk dapat sharing pemberitahuan informasi nama-nama dari 24 korban ini dengan harapan bisa disampaikan kepada pihak keluarganya agar keluarganya tenang bahwasannya 24 orang ini berada di Lampung. Oke, lalu Demikian. untuk hukuman kepada 4 tersangka ini, apa hukuman yang akan dijeratkan kepada para tersangka ini? Untuk mereka ini kita lakukan penjeratan pasal berlapis, mulai dari penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang RI 21 tahun 2007 dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017. Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 2 ayat 1 atau pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007. Ini ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Berikutnya pasal 68 Junto 83 dan pasal 69 Junto 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan hukuman ya, kronologi dan juga seperti apa pengakuan dari korban dan juga tersangka. Bang Reynold, untuk penutup di terakhir sesi wawancara kali ini mungkin bisa diberikan imbauan nih Bang kepada para tribuners di rumah supaya tidak menjadi korban calon TKI ilegal dan kejadian serupa ini tidak akan terjadi di daerah Lampung nih Bang. Terima kasih Mbak Mutia. Tentunya kami juga menyampaikan dari Ditreskrim Polda Lampung, kami tidak menghambat kepada masyarakat yang mau mencari nafkah ataupun tambahan bekerja di luar negeri dengan adanya permasalahan ini. Tapi tentunya di dalam hal bekerja sebagai pekerja migran, hendaklah mencari informasi-informasi yang benar, baik dari daerah setempat maupun lingkungan keberadaan kita yang terdekat, untuk mencari kebenaran informasi bagaimana cara bisa bekerja di luar negeri. Tentunya kita bisa mengedepankan 3 pilar pemerintahan yang ada, baik dari kepolisian Babin Kantipmas, ada dari Satuan TNI Babinsa, Lurah, Kades, sehingga bisa difasilitasi kepada BP 3MI wilayah, Dinas Tenaga Kerja, dan tentunya bila mana ada orang-orang yang menyampaikan untuk mengajak bekerja di luar negeri, bisa dicek apakah benar orang ini memang orang yang resmi atau sebagai agen yang mampu memberikan fasilitas bekerja di luar negeri secara prosedural yang memberikan rasa aman, memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja. Bukan akhirnya teriming-iming hanya karena gaji, tempat tujuan, dan serasa administratif yang tidak mengeluarkan biaya, tapi akhirnya berdampak kepada kesulitan, tereksploitasi kepada para korban tanpa disadari maupun posisi rentan yang dirasakan oleh korban itu sendiri. Demikian, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih nih Bang Reynold atas imbauannya kepada Tribuners di rumah. Semoga dengan kasus ini menjadi perhatian yang penting ya bagi para Tribuners untuk lebih berhati-hati, terutama Tribuners yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Harus diperhatikan betul-betul apakah memang pihak yang menawarkan jasa kerja tersebut adalah pihak atau dari agen yang resmi dan sebagainya. Baik Bang Reynold, mungkin itu saja wawancara eksklusif kita pada hari ini. Terima kasih Bang Reynold atas Terima informasi dan kasih. imbauannya. Baik, terima kasih Mbak Mutia, Tribuners. Salam presisi. Baik, sampai jumpa kembali Bang Reynold di lain waktu. Ya Tribuners Sama-sama mungkin Mbak Mutia. ya. Baik Tribuners, itu saja wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold terkait dengan kasus dugaan perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Lampung, di mana terdapat 24 calon TKI ilegal yang menjadi korbannya. Semoga ini menjadi perhatian yang luar biasa tentunya, tidak hanya bagi masyarakat Lampung, tapi masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati lagi. Baik Tribuners, itu saja perjumpaan pada wawancara eksklusif bersama saya Mutiara. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.